Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Alfiqi Arma dengan NIM 0903 128 1924 073 dari kelas Sistem Informasi Indralaya. Saya akan menjelaskan rancangan proyek pengembangan sistem informasi pemeliharaan aset Fasilkom Unsri berbasis aplikasi. Baiklah, tujuan proyek adalah untuk mempermudah masyarakat sekitar lingkungan Fasilkom Unsri dalam melaporkan kondisi aset-aset yang ada di lingkungan Fasilkom Unsri. Perancangan sistem ini juga diharapkan dapat membuat pekerjaan pegawai Fasilkom Unsri, khususnya bagian perlengkapan, menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sebelumnya. Sasaran proyek adalah masyarakat di lingkungan Fasilkom Unsri meliputi 1. Pimpinan Fasilkom Unsri, 2. Pegawai Fasilkom Unsri, 3. Dosen Fasilkom Unsri, dan yang keempat, mahasiswa atau mahasiswi Fasilkom Unsri. Manfaat proyek adalah yang pertama, pelaporan kondisi aset menjadi lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kinerja pegawai Fasilkom Unsri bagian perlengkapan. Lalu yang ketiga, lebih terawatnya aset-aset yang ada di lingkungan Fasilkom Unsri. Metode pengembangan proyek, saya memilih metode waterfall. Alasan saya memilih metode waterfall karena tahapan-tahapan pada metode ini dilakukan secara berurutan. Dan metode ini juga memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk mudah melakukan kontrol dan menjadwal proses pengerjaan. Proses pengembangan pada model ini juga memberikan beberapa kelebihan, yaitu meminimalisir kesalahan yang terjadi karena tahapan atau fase yang dilakukan satu persatu dan juga tidak dilakukan secara bersamaan. Ini adalah diagram WBS dari proyek sistem informasi pemeliharaan aset Fasilkom Unsri berbasis aplikasi. Dalam tingkat 1 ada investigasi awal, ada analisis, desain, konstruksi, dan implementasi. Pada investigasi awal terbagi menjadi 3, mengumpulkan data dari bagian perkap Fasilkom Unsri, mengidentifikasi prosedur dan proses sistem pemeliharaan aset Fasilkom Unsri, dan membuat rumusan project charter dari proses sistem pemeliharaan aset Fasilkom Unsri yang dilakukan oleh sistem analis. Nah, pada bagian mengumpulkan data dari bagian perkap Fasilkom Unsri, dilakukan wawancara dengan pihak bagian perkap Fasilkom Unsri dan melakukan observasi ke Fasilkom Unsri. Dalam melakukan wawancara menyiapkan pertanyaan untuk wawancara, lalu mengatur jadwal wawancara, menyiapkan lokasi untuk melakukan wawancara, lalu melakukan sesi wawancara dengan pihak bagian perkap Fasilkom Unsri dan dokumentasi hasil wawancara. Lalu ada mengidentifikasi prosedur dan proses sistem pemeliharaan aset Fasilkom Unsri. Di bagian ini terbagi menjadi membuat flowchart prosedur dan proses sistem pemeliharaan aset yang terjadi pada Fasilkom yang dilakukan oleh bisnis analis. Lalu ada bagian melakukan observasi ke Fasilkom Unsri. Sebelum melakukan observasi, harus mengirim surat izin observasi ke pihak bagian perkap Fasilkom Unsri. Setelah mendapatkan surat izin, maka bisa melakukan observasi pada alur proses sistem pemeliharaan aset Fasilkom Unsri yang dilakukan oleh wawancara. Lalu ada WBS analisis. Pada tingkat 2 terbagi menjadi 3, yaitu analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis keputusan. Pada analisis masalah terbagi menjadi 2, yaitu menelusuri detail masalah pada sistem pemeliharaan aset Fasilkom Unsri dan menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem. Pada bagian menelusuri detail masalah pada sistem pemeliharaan aset Fasilkom Unsri, setelahnya pada tingkat 4-nya itu mempelajari hasil investigasi awal. Lalu pada bagian menentukan permasalahan dibagi lagi pada tingkat 4 menjadi 3, yaitu mencari permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan aset dan sistem, lalu merumuskan permasalahan dan menentukan prioritas dari permasalahan yang telah dirumuskan. Lalu analisis kebutuhan
dibagi menjadi dua, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis kebutuhan sistem dan menentukan apa saja kebutuhan sistem. Pada kebutuhan sistem, dibagi lagi, yaitu melaksanakan rapat dengan tim pengembang untuk menganalisis kebutuhan sistem dan melaksanakan rapat dengan pihak perangkat Fasilkom Unsri untuk menganalisis kebutuhan sistem. Nah, pada pelaksanaan rapat ada tiga yang dibahas, yaitu analisa kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem pemeliharaan aset Fasilkom Unsri, lalu menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem pemeliharaan aset Fasilkom Unsri, dan membuat rincian kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem pemeliharaan aset Fasilkom Unsri. Lalu ada analisis keputusan dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengumpulkan data untuk analisis keputusan sistem pemeliharaan aset, lalu merumuskan kandidat pengembang sistem pemeliharaan aset, merumuskan tingkat kelayakan pengembang sistem pemeliharaan aset, dan menentukan kandidat sistem terpilih pada pengembangan sistem pemeliharaan aset. Pada bagian merumuskan kandidat pengembangan sistem pemeliharaan aset dibagi menjadi 3, yaitu menganalisa kandidat-kandidat pengembang sistem, lalu mendefinisikan kandidat pengembangan sistem, dan merumuskan hasil final rekomendasi kandidat pengembangan sistem. Selanjutnya adalah WBS bagian desain, terbagi menjadi 4, yaitu merancang desain database sistem, merancang diagram alur data pada sistem atau data flow diagram, lalu merancang diagram hubungan antar entitas pada sistem, entity relationship diagram, dan merancang desain interface sistem. Lalu selanjutnya ada WBS konstruksi, dibagi menjadi 5, ada mempelajari hasil seluruh rancangan desain sistem, membuat database sistem, membuat desain interface aplikasi, membuat coding proses sistem informasi pemeliharaan aset, dan uji coba aplikasi terhadap sistem pemeliharaan aset. Selanjutnya ada WPS implementasi, dibagi menjadi 3, yaitu launching aplikasi ke masyarakat Fasilkom Unsri, pelatihan terhadap end user mengenai aplikasi, dan pengoptimalan sistem dan maintenance. Lalu SDM dan OTK pada proyek sistem pemeliharaan aset Fasilkom Unsri, ada project manager sistem pemeliharaan aset Fasilkom Unsri, lalu ada sistem analis, bisnis analis, pewawancara atau interviewer, dokumentator, tim testing, dan programmer. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan penjelasan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.